Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai yang pertama ada pengantar sistem operasi, yang kedua struktur sistem operasi, yang ketiga hardware, yang keempat manajemen proses, yang kelima scheduling, yang keenam trade and deadlock, yang ketujuh memory management. Materi yang pertama itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sederhananya, sistem operasi adalah perantara yang memungkinkan kita menjalankan program atau aplikasi di komputer. Tanpa sistem operasi, komputer hanya akan menjadi kumpulan komponen elektronik yang tidak berguna. Lalu ada fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Sederhananya, manajemen proses bertugas untuk mengatur dan mengontrol semua program atau aplikasi yang sedang berjalan di dalam sistem komputer. Simpelnya, seperti sistem operasi yang diibaratkan sebagai seorang manajer yang mengatur banyak karyawan agar bekerja secara efisien dan tidak saling mengganggu. Yang kedua, manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu fungsi krusial dalam sistem operasi yang bertugas mengatur penggunaan memori utama atau RAM secara efisien. Lalu ada manajemen penyimpanan sekunder atau secondary storage. Manajemen penyimpanan sekunder adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat penyimpanan data seperti hard disk, SSD, dan penyimpanan eksternal lainnya. Lalu ada manajemen I/O atau input-output. Manajemen I/O adalah salah satu fungsi penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengontrol semua perangkat input dan output yang terhubung ke komputer. Perangkat input-output ini bisa berupa keyboard, mouse, monitor, printer, hard disk, dan masih banyak lagi. Lalu ada manajemen file. Manajemen file adalah salah satu fungsi inti dari sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengelola semua file yang tersimpan di dalam perangkat penyimpanan. Simpelnya, seperti sistem operasi yang diibaratkan sebagai seorang pustakawan yang mengatur jutaan buku di dalam sebuah perpustakaan raksasa. Lalu ada keamanan dan proteksi. Keamanan dan proteksi adalah aspek krusial dalam sistem operasi modern. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman seperti akses yang tidak sah, virus, malware, dan serangan cyber lainnya. Contohnya seperti autentikasi autorisasi, integritas data, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi berbasis teks atau command line interface. Sistem operasi berbasis teks atau command line interface (CLI) adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perintah-perintah teks. Jenis sistem operasi ini sangat populer pada masa lalu, dan meskipun saat ini antarmuka grafis GUI lebih dominan, CLI masih banyak digunakan, terutama di lingkungan server yang pengguna membutuhkan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi, contohnya seperti Linux dan BSD. Lalu ada sistem operasi yang berbasis grafis atau GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi berbasis grafis, GUI, menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, dan jendela untuk memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. GUI telah menjadi standar dalam sistem operasi modern karena lebih intuitif dan mudah digunakan dibandingkan dengan CLI. Contohnya seperti Linux, BSD, dan Windows. Lalu ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang khusus dirancang untuk mengelola dan menghubungkan banyak komputer dalam sebuah jaringan. Sistem operasi ini memungkinkan berbagai sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet di antara beberapa perangkat. Contohnya seperti Linux, Windows Server, dan FreeBSD.
Lalu ada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah jenis sistem operasi yang mengelola kumpulan komputer yang saling terhubung, sehingga terlihat seperti satu sistem komputer yang besar dan tunggal. Komputer-komputer ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu ada sistem operasi real-time (RTOS). Adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk aplikasi yang membutuhkan respon yang sangat cepat dan waktu. Berbeda dengan sistem operasi umum yang memungkinkan menunda-nunda tugas tertentu. RTOS dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang sangat ketat. Selanjutnya ada sistem operasi yang populer digunakan. Yang pertama ada Windows. Sistem operasi Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Terkenal dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang intuitif, Windows telah menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia, digunakan oleh jutaan pengguna di berbagai perangkat, mulai dari komputer desktop hingga perangkat seluler. Dan macOS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat komputer Macintosh mereka. Awalnya dikenal sebagai macOS. Sistem operasi ini telah mengalami perubahan nama dan evolusi yang signifikan. macOS menawarkan pengalaman pengguna yang unik dengan fokus pada desain yang elegan, integrasi yang mulus antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta ekosistem aplikasi yang kuat. Materi selanjutnya ada struktur sistem operasi. Jadi materi ini dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama ada struktur sistem operasi, yang kedua ada komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, arsitektur sistem operasi, dan sistem call. Jadi definisi dari struktur sistem operasi tersebut adalah struktur sistem operasi mencakup berbagai komponen dan konsep yang saling terkait untuk mengelola tugas-tugas penting seperti manajemen memori, penjadwalan proses, manajemen file, dan komunikasi antar perangkat. Dengan adanya struktur yang jelas, sistem operasi mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara terorganisir dan efisien. Struktur sistem operasi meliputi 4 komponen utama. Dalam struktur sistem operasi, ada 4 konsep utama yang perlu dipahami, seperti komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, dan arsitektur sistem operasi. Berikut pembahasan dari konsep-konsep utama struktur sistem operasi. Yang pertama ada komponen sistem operasi. Ada berapa komponen? Yang pertama manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem input dan output, manajemen file, manajemen memori sekunder, sistem proteksi, dan manajemen jaringan yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya di pengantar sistem operasi. Lalu ada layanan sistem operasi. Yang pertama ada eksekusi program. Jadi eksekusi program adalah kegiatan di mana sistem operasi memuat instruksi-instruksi atau program dan data-data ke dalam memori utama atau RAM, mengelola perangkat-perangkat input atau output dan file, serta menyiapkan sumber daya yang ada. Lalu ada pengelolaan perangkat input dan output. Jadi sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan dari sinyal kendali agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Mungkin lain-lainnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya di pengantar sistem operasi. Lalu ada sistem call. Jadi sistem call ini adalah sebuah sistem atau interface atau antarmuka antara program dan sistem operasi. Program menggunakan sistem call untuk meminta layanan dari kernel sistem operasi, seperti mengakses file mulai dari program baru atau melakukan operasi input dan output. Yang terakhir ada arsitektur sistem operasi. Di sini ada 3 contoh arsitektur sistem operasi yang saya cantumkan. Yang pertama monolitik. Sesuai dengan namanya, sistem monolitik memiliki semua fungsi yang berada dalam satu kesatuan besar yang dijalankan di mode kernel. Lalu ada sistem berlapis. Jadi sistem operasi yang berlapis itu dibangun dalam lapisan di mana setiap lapisan hanya berinteraksi dengan lapisan-lapisan di bawahnya atau di atasnya.
Lalu yang terakhir ada mikrokernel. Jadi mikrokernel ini hanya fungsi-fungsi inti yang dijalankan di mode kernel. Sedangkan fungsi lainnya seperti manajemen perangkat dan manajemen file dijalankan di level pengguna atau user mode. Selanjutnya ada hardware. Nah, pada materi hardware ini akan dibahas 4 poin, yaitu yang pertama definisi hardware, yang kedua perbedaan antara hardware dan software, yang ketiga komponen utama hardware, dan yang keempat klasifikasi hardware berdasarkan fungsinya. Nah, apa sih hardware itu? Hardware adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Adapun fungsi utama hardware untuk memberikan dukungan sebagai fungsi utama komputer, seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Poin yang kedua yaitu perbedaan hardware dan software. Hardware adalah komponen fisik dan nyata dari perangkat elektronik atau komputer yang dapat dilihat dan disentuh seperti CPU, RAM, monitor, dan keyboard. Sedangkan software adalah program atau kode perangkat lunak yang tidak berwujud secara fisik. Selanjutnya, hardware memiliki komponen utama, yaitu yang pertama CPU. Biasa juga dikenal sebagai prosesor atau otak komputer. Fungsi dari CPU adalah untuk memproses dan mengolah sebuah kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Yang kedua ada hard disk, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Dan yang ketiga ada LAN card, berfungsi sebagai penghubung komputer dengan suatu jaringan. Yang selanjutnya ada modem. Alat ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Monitor berfungsi untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis atau VGA card. Yang selanjutnya ada motherboard, atau yang biasa disebut papan utama, merupakan komponen utama untuk membangun sebuah sistem komputer. Yang selanjutnya ada mouse dan keyboard. Alat ini berfungsi untuk memasukkan input, perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ya, ada yang selanjutnya yaitu optical disk drive. Fungsi alat ini untuk perangkat membaca dan juga menyimpan data dari media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Yang selanjutnya ada printer. Berfungsi sebagai alat output cetak dokumen elektronik baik berbentuk teks maupun grafis. Yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Dan RAM ini bersifat volatil, yaitu perangkat yang disimpan tidak secara permanen. Yang selanjutnya ada Power Supply Unit, berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energi listrik dari outlet atau sumber daya dalam bentuk listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen pada komputer. Nah, poin yang ketiga ada klasifikasi hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, unit pemrosesan atau CPU sebagai otak dari komputer untuk menjalankan operasi yang diperintahkan oleh user. Yang kedua ada memori, alat untuk menyimpan data sementara dan juga untuk menyimpan data yang permanen di hard disk atau SSD. Yang ketiga ada perangkat input, alat untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Selanjutnya ada perangkat output, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya perangkat penyimpanan, menyimpan data secara permanen pada hard disk, SSD, atau flash drive. Yang selanjutnya ada perangkat jaringan, menghubungkan komputer dengan perangkat lain, network interface, modem, dan router. Oke, untuk selanjutnya ada materi mengenai manajemen proses. Dalam materi manajemen proses, yang pertama kita bahas mengenai definisi manajemen proses. Proses adalah program komputer yang sedang dieksekusi. Ia merupakan unit dasar eksekusi dalam sistem operasi, memiliki ruang alamat memori sendiri, kumpulan sumber daya sistem, dan status eksekusi.
Proses memungkinkan sistem operasi untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Kemudian ada contoh proses. Yang pertama ada editor text, yaitu saat membuka dan mengedit file teks seperti Microsoft Word, Notepad, atau Google Doc. Kemudian yang kedua ada browser web, yaitu saat menampilkan halaman web seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Safari. Kemudian yang ketiga ada compiler, pada saat menerjemahkan kode sumber program ke kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Oke, selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan oleh manajemen proses. Sumber daya sistem operasi meliputi perangkat input atau output, memori, ruang penyimpanan file, CPU, dan yang lainnya. Sistem operasi ini bertindak sebagai pengelola sumber daya di atas dan mengalokasikannya ke program dan pengguna tertentu, kapanpun diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian ada inisialisasi data. Inisialisasi data atau initialization adalah tugas pemberian nilai awal yang dilakukan saat deklarasi variabel atau objek. Inisialisasi sangat disarankan untuk dilakukan setiap mendirikan sebuah deklarasi. Selanjutnya ada terminal proses. Proses memerlukan berbagai sumber daya untuk menyelesaikan tugas, termasuk waktu CPU, alamat memori, berkas, dan perangkat. Sementara itu, terminal berfungsi sebagai alat yang kuat dan fleksibel dalam dunia komputer, yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Nah, terminal proses ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama ada normal termination, yaitu proses selesai mengeksekusi semua instruksinya dan mencapai titik akhir program. Yang kedua ada abnormal termination, proses berhenti karena kesalahan atau sinyal yang diterima, seperti kesalahan memori atau pembagian dengan 0. Kemudian yang ketiga ada external termination, yaitu proses dihentikan oleh pengguna atau sistem operasi, seperti ketika pengguna menutup aplikasi atau sistem operasi mengakhiri proses yang tidak responsif. Kemudian ada jenis-jenis proses. Yang pertama ada single thread, yaitu sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Nah, proses ini hanya dapat menjalankan satu tugas pada satu waktu. Contohnya program sederhana yang hanya melakukan satu operasi seperti menghitung nilai rata-rata. Kemudian yang kedua ada multithreading, yaitu proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Proses ini dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Multithreading memungkinkan program untuk menjadi lebih responsif dan efisien. Contohnya ketika program web browser yang dapat mengunduh file, menampilkan halaman web, dan memutar video secara bersamaan. Kemudian yang selanjutnya ada tugas manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses dengan cara membagi waktu pemrosesan CPU dan sumber daya lainnya, sehingga semua proses dapat berjalan secara efisien. Selain itu, sistem operasi juga dapat mengatur urutan eksekusi proses dengan memprioritaskan proses yang lebih penting. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas salah satu topik penting dalam sistem operasi, yaitu scheduling. Jadi, apa itu scheduling dan mengapa penting? Bayangkan komputer sebagai seorang kasir di supermarket dan program-program yang berjalan sebagai orang-orang yang mantri. Scheduling adalah cara kasir ini memutuskan siapa yang harus dilayani duluan. Sama halnya dengan CPU. Scheduling bertugas untuk memilih proses mana yang akan dijalankan lebih dahulu agar kinerja komputer tetap optimal. Secara sederhana, scheduling adalah proses memilih proses mana yang akan mendapatkan akses ke CPU pada waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan pengguna CPU, meminimalkan waktu tunggu, dan memberikan pengalaman dan responsif bagi pengguna. Dalam dunia nyata, bayangkan jika Anda menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, scheduling memastikan semua aplikasi mendapatkan giliran
untuk diproses tanpa terlalu lama menunggu. Scheduling terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ada primitive scheduling, di mana CPU bisa diambil dari satu proses dan diberikan ke proses lain meskipun proses pertama belum selesai. Ini seperti kasir yang berpindah dari satu pelanggan ke pelanggan lain jika ada yang lebih penting. Yang kedua, ada non-primitive scheduling, di mana proses yang sedang berjalan tidak bisa diganggu hingga selesai. Ini seperti kasir yang melayani satu orang sampai selesai, baru kemudian pindah ke pelanggan berikutnya. Ada beberapa algoritma scheduling yang sering digunakan oleh sistem operasi. Berikut adalah beberapa algoritma yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada first come first serve atau VCPS. Proses yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Sederhana, namun bisa menyebabkan masalah jika ada proses yang sangat lama membuat proses lain harus menunggu, seperti orang dengan banyak barang di antrian kasir. Yang kedua ada shortest job next (SJN). Proses dengan waktu eksekusi paling pendek akan dieksekusi lebih dulu. Ini dapat mengurangi waktu tunggu, tapi sulit diterapkan karena kita sering tidak tahu seberapa lama suatu proses akan berlangsung. Yang ketiga ada priority scheduling. Setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi lebih dahulu, meskipun proses lain datang lebih awal. Tapi hati-hati, algoritma ini bisa menyebabkan starvation bagi proses dengan prioritas rendah. Yang keempat ada round robin. Algoritma ini memberikan waktu yang sama untuk setiap proses secara bergilir, disebut kuantum waktu. Ini mirip dengan kasir yang melayani satu pelanggan dalam waktu tertentu, lalu berpindah ke pelanggan lain, sehingga semua pelanggan mendapatkan giliran. Yang kelima ada multiple queue scheduling. Proses perlu dikelompokkan dalam antrian yang berbeda berdasarkan prioritas atau jenis pekerjaan mereka, dan setiap antrian memiliki kebijakan scheduling yang berbeda. Misalnya, ada antrian untuk proses interaktif dan ada antrian untuk proses batch. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini ada, yang pertama ada VCPS, sederhana tapi bisa membuat proses yang lebih cepat harus menunggu terlalu lama. SJN, efisien dalam mengurangi waktu tunggu tapi sulit mengetahui waktu eksekusi proses. Priority scheduling memastikan proses penting dijalankan lebih cepat, tapi beresiko meninggalkan proses lain yang kurang prioritas. Round robin memberikan respon cepat untuk semua proses, tapi jika waktu kuantum terlalu kecil, CPU bisa terlalu sering beralih antar proses yang justru memperlambat kinerja. Multi-level queue, fleksibel namun lebih kompleks dalam implementasinya. Ada beberapa parameter penting yang digunakan untuk mengukur efisien scheduling. Antara lain ada turnaround time, waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Waiting time, waktu yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum dijalankan oleh CPU. Response time, waktu dari kedatangan proses sampai proses pertama kali mendapatkan CPU. Throughput, jumlah proses yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Oke, di sini kita akan bahas materi mengenai thread and deadlock. Nah, materi-materi yang akan kita bahas yaitu ada pengertian thread, fungsi thread, contoh penggunaan thread, cara kerja thread, pengertian deadlock, kondisi yang menyebabkan deadlock, dan contoh kasus deadlock. Pertama, apa sih itu thread? Thread merupakan unit terkecil dari sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Bayangkan sebuah proses sebagai sebuah tugas besar. Nah, si thread ini adalah tugas-tugas kecil yang menyusun tugas besar tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi thread. Yang pertama, untuk peningkatan kinerja. Beberapa tugas dapat dijalankan secara paralel sehingga mempercepat keseluruhan proses. Yang kedua ada responsivitas. Aplikasi dapat tetap responsif saat melakukan tugas yang memakan waktu lama di satu thread, karena thread lain masih dapat berjalan. Selanjutnya, struktur program yang lebih baik. Membagi tugas menjadi thread-thread kecil dapat membuat kode lebih modular dan mudah dikelola. Next, ada contoh penggunaan thread. Yang pertama, pada aplikasi GUI. Thread ini bertanggung jawab untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan tampilan aplikasi yang kita lihat di layar. Misalnya, ketika kita mengklik tombol, memindahkan mouse, atau mengetik.
Thread utama inilah yang akan merespon aksi kita. Yang kedua ada server. Setiap koneksi yang masuk dari klien akan dilayani oleh thread yang berbeda. Hal ini memungkinkan server untuk melayani banyak klien secara bersamaan tanpa mengganggu layanan yang diberikan kepada klien lain. Yang ketiga ada game. Thread dalam game ini biasanya bertanggung jawab untuk menggambarkan semua yang kita lihat di layar, mulai dari karakter, latar belakang, hingga efek-efek visual lainnya. Selanjutnya cara kerja thread. Yang pertama, thread dibuat. Sebuah thread baru diciptakan ketika program membutuhkan untuk menjalankan tugas secara paralel atau bersamaan. Setiap thread memiliki stack sendiri untuk menyimpan informasi lokalnya, seperti variabel dan alamat pengembalian. Langkah selanjutnya, thread dijadwalkan. Setelah dibuat, thread akan masuk ke dalam antrian atau queue untuk menunggu giliran dijalankan. Selanjutnya, thread berjalan atau eksekusi tugas. Ketika giliran thread tiba, prosesor akan mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada di dalam thread tersebut. Thread akan menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sampai tugas tersebut selesai atau sampai thread tersebut dihentikan. Kemudian, thread disinkronisasi. Jika ada beberapa thread yang mengakses sumber daya yang sama, misalnya sebuah variabel, maka diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari terjadinya konflik. Yang terakhir, thread dihentikan. Thread dapat dihentikan secara normal ketika tugasnya sudah selesai atau dapat dipaksa berhenti jika terjadi error atau kondisi tertentu. Nah, di sini kita akan bahas deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih thread saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas, sehingga tidak ada thread yang dapat melanjutkan eksekusi. Nah, kemudian kondisi yang menyebabkan deadlock. Apa sih kondisi yang akan menyebabkan deadlock? Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu thread pada suatu waktu. Yang kedua ada hold and wait, sebuah thread memegang sumber daya dan menunggu sumber daya lain. Kemudian ada no preemption, yaitu sumber daya yang telah dialokasikan ke sebuah thread tidak dapat diambil paksa. Terakhir ada circular wait, yaitu terdapat siklus di mana setiap thread menunggu sumber daya yang dipegang oleh thread berikutnya dalam siklus ini. Terakhir, contoh kasus pada deadlock. Deadlock dapat dianalogikan dalam kondisi ketika sedang mengerjakan tugas di mana terdapat satu orang berperan sebagai notulis dan dua orang bertugas mendiktekan hasil diskusi yang sudah selesai. Yang sudah selesai dikerjakan dan harus diketik. Ketika dua orang pendikte secara bersamaan mendiktekan sesuatu kepada notulis, maka notulis akan kesulitan untuk memilih yang mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Dalam kondisi ini tuh bingung. Nah, yang disebut itulah keadaan deadlock. Materi terakhir mungkin ada memory management ya. Jadi materi ini tuh dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama ada pengertian memory management, lalu ada konsep dasar, fungsi, tujuan, dan contoh dari memory management itu sendiri. Jadi definisi dari memory management itu yaitu adalah proses dalam sistem komputer yang bertujuan mengatur penggunaan RAM atau random access memory. Sederhananya, manajemen memori adalah cara sistem operasi mengelola dan mengatur alokasi ruang penyimpanan di RAM untuk berbagai program dan proses yang sedang berjalan. Konsep dasar dari memory management yang pertama ada ruang alamat logika dan fisik. Yang kedua ada teknik alokasi memori. Yang ketiga ada virtual memory. Jadi fungsi dari manajemen memori ada beberapa, yaitu diantaranya ada alokasi memori, ada dealokasi memori, ada manajemen ruang alamat, ada mencegah konflik akses, mengoptimalkan penggunaan memori, dan mendukung multitasking. Tujuan dari manajemen memori mungkin diantaranya ada memaksimalkan penggunaan memori, mencegah konflik akses memori, mendukung multiprogramming, meningkatkan kinerja, dan mendukung virtual memory. Jadi contoh manfaat manajemen memori dalam kehidupan sehari-hari dapat kita analogikan dari 3 contoh kasus di bawah. Yang pertama ada membuka banyak tab browser, yang kedua ada bermain game berat, yang ketiga ada mengedit video.
Sekian dulu ya teman-teman, materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.